Tahu nggak, yang membuat kita tenggelam dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan di hidup kita sebetulnya bukan karena kerasnya dunia ini, tapi karena kita membiarkan itu semua, ketakutan, kecemasan masuk dalam hidup kita. Sehingga banyak orang yang stres, anxiety, bahkan minum obat penenang, sampai pada akhirnya banyak orang juga yang mengakhiri hidupnya. Saya ambil sebuah ilustrasi sebuah perahu. Kalau kita melihat ada sebuah perahu, dia di tengah lautan yang luas. Ombak, gelombang tidak akan menenggelamkan perahu ini sejauh air tidak masuk dalam perahu ini. Tapi ketika perahu ini mau kapal yang besar, dan begitu banyak air yang masuk dalam perahu atau kapal yang besar ini, maka itu yang bisa membuat perahu atau kapal ini tenggelam. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman semua. Jangan biarkan kekhawatiran dunia, ketakutan dunia, arus dunia ini masuk begitu banyak, menjadi toksik dalam hidup kita, kemudian membuat hidup kita terpuruk. Dan kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan orang lain. Ya, jadi kita perhatikan, sebetulnya semuanya bersumber kembali kepada kita sendiri. Karena itu Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat-saat ini banyak orang yang hidup, tapi seperti orang yang mati, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Masalah tidak bisa kita hindari. Kekecewaan akan datang, tekanan hidup akan datang. Orang bisa melukai kita. Perekonomian bisa menjadi semakin sulit. Kesehatan bisa semakin menurun. Semua itu sama seperti lautan yang mengelilingi perahu kehidupan kita. Namun itu belum menghancurkan hidup kita. Yang menghancurkan kita adalah saat kita tidak menjaga hati kita dan tidak bersumber kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 juga mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi teman-teman semua, mari kita kembali evaluasi diri kita, hati kita. Ya, ada banyak orang mungkin mencoba menjatuhkanmu saat ini. Ya, ada mungkin keadaan-keadaan, tekanan di pekerjaan, anak muda yang bersekolah, mungkin kita merasa depresi. Tapi itu sebetulnya semua bersumber dari pikiran kita sendiri. Takut, khawatir itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah membiarkan ketakutan itu tinggal, membiarkan kekhawatiran itu tinggal dan selalu merusak pikiran kita. Dan itu yang akan membuat iman kita runtuh. Jadi kita kembali, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman, kita perkatakan firman Tuhan. Saat kekhawatiran mulai datang, ketakutan mulai datang, mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat yang mustahil bagi orang. Tuhan sanggup mengadakannya dalam hidupku. Ya, jadi kita lawan ketakutan dengan iman kita. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi ayo, apa yang lebih banyak kita dengar saat ini? Kalau kita lebih banyak dengar kabar buruk, lebih banyak dengar gosip, ya kita akan terpengaruh. Tapi kalau kita lebih banyak dengar firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan seturut dengan firman Tuhan. Dan ingat, saat Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satupun yang dapat sanggup menjatuhkan kita. Jadi ya, ada banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Tidak masalah, karena iman itu berjalan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut ekspektasi kita manusia. Ya, kenapa kita sering kecewa? Karena kita selalu membuat ya, kita ini ekspektasi ini harus selalu terjadi. Harapan kita harus selalu terjadi. Tapi saat ini kita dengar firman Tuhan ini, mari kita kembali. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalahkan ketakutanmu dengan imanmu. Baca firman Tuhan, menyembah Tuhan,
Dan kita lihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jaga perahu kehidupanmu, jaga perahu kehidupanmu. Murid-murid Tuhan Yesus saat mereka naik perahu, mereka bertolak ke seberang, mereka juga dihantam oleh badai yang keras. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang yang kurang percaya." Kalau kita percaya kepada Tuhan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan ketakutan, kekhawatirannya kepada Tuhan, bukan berarti ketakutan itu langsung hilang, tidak. Tapi kita sadar bahwa ada satu pribadi yang menjaga kehidupan kita. Ketakutan memang gak langsung hilang, tapi kita akan fokus pada janji Tuhan. Kita akan fokus pada kebesaran Tuhan. Kita akan fokus dan sibuk berkarya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman tetap semangat saat ini. Bagi kalian yang mendengarkan ini dan mungkin merasakan ketakutan, merasakan cemas yang berlebihan, anxiety, saya berdoa di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita usir ketakutan dengan perkataan iman, doa dan bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.